Oke, halo semuanya. Hari ini kita kedatangan teman. Ya. Teman sudah lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman sudah lama, sudah kenal ya lumayan hampir 2-3 tahun lah terakhir. Terus bekerja di bidang yang sama. Oh, iya. Jul. Oke. Sehat Jul? Alhamdulillah. Oke. Sibuk apa Jul? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini sibuknya kita jadi sales ya. Oke. Nah, jadi sales di vendor sendiri, terutama yang paling dominan akhir-akhir ini di bagian belajar ini, ngulik lagi, baik itu editing, baik itu jemput bola ke klien gitu. Boleh. Akhir-akhir ini lebih banyak di sana. Nah, yang aku tahu kan Jul itu bergerak di bidang videografi lah. Ya. Akhir-akhir ini. Terus sering berhubungan dengan corporate dan pemerintahan. Ya. Nah, jadi sebenarnya aku nih lagi pengen ngulik apa yang lagi rame belakangan ini. Jadi yang kemarin-kemarin kan ada yang lagi rame tentang videographer yang menerima job pemerintahan tapi kena kasus. Politik ya. Tiba-tiba. Ulikannya bagus. Iya. Nah, yang aku tahu beritanya mungkin korek lah kalau misalkan aku salah. Yang aku tahu beritanya tuh dia kena kasus dugaan markup. Ya. Oke. Aku tuh sebenarnya pengen tahu proses pembuatan price list kalau misalkan berhubungan dengan corporate atau pemerintahan itu tuh sebenarnya prosesnya tuh dimulai dari mana? Oke. Jadi yang aku alami aja lah dengan fenomena yang ada untuk price list pertama itu kan pengajuan dari kita ya. Kalau bahasanya markup itu kemungkinan di pihak pertama atau kedua. Pihak pertama tuh berarti Pemerintah. Pemerintah. Nah, pihak pertama itu kan pihak pertama, pihak kedua sebagai vendor misalkan. Nah, kalau sebagai vendor itu hanya bisa mengajukan sebenarnya. Hanya bisa mengajukan. Hanya bisa mengajukan. Sesuai dengan. Nah, kita punya anggaran yang kita bikin di RAB atau proposal, kita ajukan apabila disetujui oleh pihak pertama, maka proposal tersebutlah yang akan jadi acuan kita gitu. Oke. Apabila bahasanya ada markup, berarti kemungkinannya itu tadi di pemerintahnya seperti apa. Oke. Proses peng-LPJ-annya gitu. Oh gitu. Kalau dari kitanya sebagai vendor, kita hanya bisa mengajukan apabila harga kita di atas dari anggaran mereka yang tersedia, otomatis dari pihak pertama pun akan bahasanya negosiasi gitu. Jadi kalau misalkan dari kitanya udah mentok nih budgetnya, kita ya masih fair kan, deal-dealannya seperti apa, terus negonya seperti apa, itu masih bisa masuk. Tapi kalau misalkan dikatakan markup, itu agak janggal sebenarnya gitu. Itu kalau menurut kacamata kita. Gitu. Nah, terus kan di berita tuh kan untuk bikin video profile sebuah desa itu biayanya sekitar 30 juta. Sebenarnya kalau misalkan di angka 30 juta tuh terlalu mahal atau sebenarnya masuk aja? 30 juta di profil desa itu bisa dikatakan murah ya. Murah. Karena desa itu kan punya potensi nggak cuma satu. Terutama di bagian UMKM-nya, perekonomian kayak di sana gimana, habis itu perkebunannya gimana. Potensi-potensinya lebih dari 1 hari soalnya kalau kita explore di sana. Untuk 30 juta itu udah pada saat itu mungkin di sana masih terbilang menengah atau menengah ke atas gitu. Tapi untuk saat ini itu terbilang murah untuk di 30 juta gitu. Tapi ya balik lagi masing-masing kebijakan mungkin kita di luar dari kendali kita ya. Tapi di balik itu juga semuanya relatif. Balik lagi relatif. Sebenarnya range normalnya tuh berapa Jul biasanya rata-rata? Range normal tergantung jumlah hari. Jumlah hari. Nah, makanya di sana balik lagi kita relatif sebenarnya semuanya. Ada juga profil desa misalkan potensinya cuma 1 hari nih yang bisa kita angkat terbatas, yang lain belum ready. Jadi kita bisa angkatnya cuma 1 hari. 1 hari kita kalikan dengan kebutuhan mereka di sana seperti apa, ya bisa jadi di 30 juta itu sangat cukup
Tapi itu tadi tergantung kebutuhan dari calon klien, tergantung lagi kebutuhan kita tuh maunya seperti apa. Oh. Kayak gitu. Berarti ada yang mau misalkan ada yang mau diangkat 10 jenis nih, misalkan ada oke. UMKM, ada Itu udah pasti kita bakal mapping lah, mapping, kalkulasikan antara itemnya apa, jumlah harinya berapa, sama kebutuhannya seperti apa, itu akan ketemu nantinya 2 hari kah 3 hari. Gitu. Oh. Pertimbangannya pasti sama seperti. Nah, Oke. Gimana? terus kalau misalkan ini kemarin juga ada dikasusin proses pembuatan ide. Oke, Itu oke. seharusnya gratis. Seharusnya seperti apa proses pembuatan ide itu? Ide itu kan tidak lepas dari pengalaman ya, terus proses belajar juga kita nggak bisa hitung tuh berapa banyak waktu yang kita korbankan, berapa banyak waktu yang kita coba energikan untuk ke sana. Menurutku kurang setuju ya kalau misalkan ide atau konsep itu tidak begitu dilihat gitu atau dipandang sebelah mata lah gitu. Menurutku justru salah satu pendobrak utama yang kita jual ke calon klien kita adalah ide, konsep. Orang mau beli apa dari kita, value-nya apa? Kita menjual idenya. Orang membeli value tersebut gitu. Oke. Jadi kurang setuju lah kalau misalkan dikatakan ide itu 0% atau 0 gitu. Kita kurang setuju gitu. Oke. Terus sebenarnya proses development ide itu kan ada ini nih, ada anggaran nih, anggaran proses development nih, bikin ide dan lain-lain. Nah, proses anggaran development ide itu ada range-nya nggak sebenarnya? Atau sebenarnya bebas? Kalau misalkan aku nembak ide 200 juta misalnya, kayak gitu bisa nggak? Kalau di kalian kalian kayak gimana? Mungkin masing-masing vendor ini ya punya kebijakan masing-masing. Kalau di kita langsung menyatakan budgetnya sekian ya sama aja kayak misalkan kita motor rusak belum tahu apa-apa langsung kasih budget gitu. Bagi kita tuh kan kayak misalkan janggal lah anggapannya bagi kita. Tapi bagi pemerintah yang atau calon klien yang punya rate yang lebih, range yang lebih ya nggak jadi masalah. Tapi bagi aku sebagai vendor yang sama ini di bidang itu, aku selalu melihat sudut pandang kayak mereka perlu apa sih gitu, kebutuhannya apa. Baru ketemu tuh. Kalau misalkan kita udah ngira-ngira nih 200 juta, tapi misalkan hitung-hitungan kita nggak ketemu 200 juta, ya sama aja kan masih ya karena itu agak ini ya, agak bertentangan dengan prosedur yang kita punya gitu. Kalau misalkan langsung menyebut angka gitu. Tapi tetap bagi kita perlu ada proses juga. Prosesnya ya menentukan rate-nya dari itu tadi spesifikasinya mulai dari mulai dari jumlah hari, kebutuhan item, nah seperti itu. Tetap di situ. Kalau vendor lain punya kebijakan, oke 200 juta itu minimal mereka ya silahkan. Tapi ya kita juga sebenarnya pengen juga 200 tapi ya balik lagi di situ. Kita punya aturan sendiri buat kebijakan sendiri gitu. Seperti apa? Bisa jadi lebih, bisa jadi pas, bisa jadi kurang gitu. Sebenarnya kalau yang di bidang kalian tuh sebenarnya vendor apa sih namanya? Sebutannya apa? Dibilang PH bisa nggak? PH bisa. PH bisa. Karena belum ada fisik kan. PH bisa, agensi bisa karena sifatnya mewadahi. Nah, itu tinggal PH apa aja gitu. Nah, kan sering berhubungan tuh dengan corporate, terus dengan pemerintahan. Kalian tuh ada ininya nggak kayak SOP atau apa sih? Aku bisa dibilang kayak ada kontrak atau apa segala macam. Pokoknya yang menaungi kalian supaya kalian tuh nggak kenapa-napa. Iya. Nah, itu tuh kayak gimana prosesnya? Ada prosesnya, salah satunya ada kontrak. Kontraknya paling penting bagi kita. Kita sebelum memulai sesuatu kerjasama yang melibatkan orang banyak, melibatkan tenaga, melibatkan budgeting, kita pasti selalu kontrak. Gitu. Kalau proses ininya, proses development kontraknya itu dari kalian atau pihak keduanya ikut juga? Iya, pasti terlibat. Misalkan proyek tersebut
perusahaan ya, paling sering kita dapat kalau perusahaan itu dari merekanya. Oh. Kita mengisi ini apa namanya ya, format yang sudah mereka tentukan. Formatnya sudah ditentukan. Iya, kita tinggal lihat prosedurnya seperti apa. Kalau misalkan dalam kontrak tersebut ada hal yang menurut kita terlalu terbebani di kita bisa masih komunikasikan itu gitu. Sampai ketemu win solutionnya, ketemu win solution kita tanda tangan seperti itu. Pernah ada kasus bermasalah nggak dengan hal-hal kayak gitu? Kontrak sudah ada nih. Oke. Kontrak sudah dikeluarkan, terus tiba-tiba si pihak kedua atau pihak pertama menyalahi aturan kontrak itu. Oke. Pernah nggak kejadian? Sejauh ini alhamdulillah masih sesuai koridor ya. Oke. Karena kita selalu coba berkomitmen sama-sama di sana. Oke. Kita coba komunikasikan sebaik mungkin. Jadi setelah dua hal tersebut kita jalani dengan baik, jadi kita coba komitmen sama tim. Nah, di kita kebutuhan untuk mereka itu terpenuhi. Jadi kita coba berkomitmen dengan kontrak lagi seperti apa. Nah, syukur alhamdulillah sampai sekarang itu Belum pernah. jangan pernah. Jangan pernah. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai. Aku yakin ada beberapa orang yang kayaknya pengen terjun di bidang itu, tapi nggak tahu langkah-langkahnya. Oh ya, kalau misalkan kayak gitu, bisa nggak aku nanya step by step developmentnya? Step by step. Adit tiba-tiba kayaknya bikin PH asik. Kayaknya bikin PH asik. Terus apa yang harus disiapkan sampai punya klien? Yang disiapkan. Langkah pertama ya? By pengalaman. By pengalaman kita step by stepnya, aku nggak tahu ya vendor lain. Pokoknya ini pengalaman aku pribadi. Aku bikin fake project. Fake project. Nih, kalau sistem corporate itu kan kita yang dituntut inovasinya. Kita pertama itu belum lihat kita yang perlu mereka. Pertama kali. Tapi gimana caranya kita ciptakan kita bisa semuanya. Kita bisa semuanya. Genrenya. Kalau di wedding ada genre ini dan ini. Kalau kita tuh harus bisa semuanya. Karena kita punya orientasi gimana caranya orang lihat di kita tuh ada semua gitu. All in lah bisa dapat. Nah, langkah pertamanya di situ kita bikin fake project. Mulai dari dokumenter. Dokumenter, gimana cara bikin dokumenter, gimana caranya dokumenter bisa dinikmati semua kalangan. Nah, kita ikut tren tapi semua kalangan bisa. Gitu. Terus itu dokumenter. Yang kedua, kita juga bisa event. Event kita gimana? Kita ngorbanin waktu kita sama tenaga kita nih di event siapa. Berarti bakar duit? Bakar duit. Bahasanya sekarang ya? Iya, bakar betul. duit di awal? Sampai sekarang malah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah gitu. Jadi fake project ini akan selalu ada. Bedanya porsinya. Kalau dulu mungkin ya 8/1. Kalau sekarang ya 4/6, 3/8 gitu. Terus ini enggak ada apa sih? Kalau orang-orang dulu tuh kayak sebar-sebar proposal gitu. Oh iya, pasti ada. Sampai sekarang? Sudah pasti, sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus tembus? 10/3 lah. 10/3? Iya. 10 yang disebar, 3 yang tembus? Iya, ibaratnya gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri, kadang kita meeting pun belum tentu deal. Oh iya? Iya betul. 10/3 kita diajak meeting, 3 belum tentu deal. 3 belum tentu deal. Itu balik lagi yang namanya ilmu komunikasi tuh di situ tuh skillnya. Karena kita tahu kita pasang budget nih, orientasi marketnya udah kelihatan kan, udah pasti meeting, panggil kita meeting, karena dia merasa kayaknya cocok, kita dipanggil, tinggal komunikasi kita seperti apa, benefitnya seperti apa, secara bisnis. Ketemu nggak? Kalau misalkan secara bisnisnya kita nggak ketemu, udah pasti itu komunikasi kita udah nomor 2. Asik. Gitu. Aku tadi tuh sampai lupa ngomongin tentang proses pembuatan price list. Oke. Nah, kan ada yang namanya
Ini apa? Biaya operasional. Biaya operasional dan lain-lain. Lalu pasti ada proses markup. Ya. Karena itu untuk margin. Ya. Normalnya, sehatnya sebenarnya proses markup untuk sendiri supaya dapat margin yang sehat itu tuh biasanya di berapa sih kalau kalian? Seksi sekali ya. Seksi sekali. Nah, kalau markup kita bukan akumulasi tapi per item. Markupnya per item. Iya, markup. Ya, bahasanya Kenapa markup. per item? Kalau per item kita jadi tahu, misalkan kita ambil contoh simpelnya aja ya. Satu freelance itu kita anggap misalkan 750. Oke. Nah, berarti kita One day. one day. Mau kita bakal naikin jadi 1 juta. Ya. Oke. Karena di dalam produksi kita nggak bisa pungkirin ada yang namanya nongkrong atau Pasti. kita perlu backup data tapi di cafe atau kita backup datanya perlu wifi. Kita pasti kebutuhannya dari situ. Jadi sesuatu yang kita bayar duluan kayak misalkan produksi akomodasi udah pasti dari masing-masing item, baik itu dari per kepala atau per alat. Nah, seperti itu. Jadi pasti kita markup. Berarti bukan akumulasi. Bukan, kalau akumulasi mungkin terlalu miss ya. Kalau Terlalu banyak bagi miss kita, ya? iya ya, kita lebih mendetail aja per itemnya gimana gitu. Sekecil misalkan makan, pasti ditambah minum kan? Pasti, Nah, pasti. Terus tiba-tiba beli ayam geprek nambahnya ayam apa gitu. Nah itu, kita nggak bisa pungkirin dalam produksi, apalagi post production, berapa lama kita bekerja, tapi kita selalu netapin bahwa 14 hari itu maksimal videonya udah jadi. 14 hari maksimal videonya udah jadi. Kalau misalkan lewat dari itu ada di kontrak. Di kontrak bisa ada di kontrak, bisa enggak. Kalau misalkan ada di kontrak terus miss, kalian melakukan apa? Penalti. Tapi kan itu kesalahan dari kalian. Misalkan kalian punya janji 14 hari selesai. Kesalahan di kita ya. Kesalahan di kita, jujur sama ini masih belum. Belum pernah. Dan jangan sampai lah. Oke. Nah, mungkin komunikasian yang paling penting yang pertama kali ya. Kita masih punya spare waktu kah, atau kita masih bisa penalti kah, atau seperti apa. Tapi kalau misalkan selama ini yang kita jalani secara SOP kita secara internal kita 14 hari, dan 14 hari itu kita selalu kasih estimasi ke klien sejak awal. Kayak misalkan profile 14 hari. Tapi kalau misalkan di luar dari itu, di luar kita punya komitmen di luar dari situ, misalkan di luar dari kontrak, dan kita masih sepakat bahwa ini bulan depan misalkan baru bisa dikerjakan karena mungkin pelunasannya di bulan depan, ya kita akan bisa kerjakan. Yang terpenting kerjasama ini tadi seperti apa gitu. Oke. Nah, di price list tuh ada biaya sewa alat. Ya. Betul. Jadi yang kemarin kasus itu tuh sewa drone 30 hari, tapi yang dipakai cuma 15 hari. Nah, itu namanya. Nah, itu sebenarnya sistemnya tuh kayak gimana sih? Kita kan produksi ada estimasi. Tapi kalau misalkan lebih cepat daripada estimasi, apakah harganya lebih murah lagi atau kayak gimana? Duitnya dibalikin? Enggak. Simpelnya gini. Kita sewa mobil 4 hari, tapi pakainya 2 hari. Bayarnya tetap 4 hari? Iya, betul. Berarti nggak ada tuh ceritanya yang dibalikin harus, atau harganya terlalu mahal, pakainya cuma segini, harusnya bayarnya segini, nggak ada yang Nggak gitu. ada. Itu sudut pandang aku ya. Nah, Oke. simpelnya itu. Kita anggap sama kayak sewa mobil. Nah, Oke. itu. Nggak mungkin kan kita pakai sewanya 4 hari, pakainya 2 hari, terus kita protes nih sama orang, nggak mungkin kan. Asik. Nah itu. Tetap kok. Kecuali ya, ada pengecualian di luar dari kontrak, itu ada penambahan. Oh. Kita di luar dari kontrak kan kita nggak bisa pungkirin, Mas minta tolong dong, ini ada event ini, tambah lagi harinya. Ternyata eventnya cuma 1 hari, tapi yang kita buat adalah 3 hari. Otomatis kan kita harus mengakuin hal tersebut cuma 1 hari. Kalau tertera di kontrak ya kita sesuai kontrak. Aku baru tahu. Aku pikir harus ini. Kalau misalkan
makai cuman 15 hari tapi sewanya 30 hari, berarti dipotong lagi anggarannya enggak ya? Enggak. Walaupun cuma 1 jam dalam 1 hari, biayanya tetap sama. Tetap hitung sewa 1 hari. Sama kayak kita pakai jasa. Misalkan 1 hari itu misalkan 5 juta orangnya. Tetap walaupun 1 jam 45 menit. Tetap bayarnya segitu. Iya, karena kita bekerja sesuai kontrak. Masuk akal. Beda dengan di luar dari itu ya, karena kita sistemnya corporate gitu, baik itu perusahaan, baik itu pemerintah, swasta. Vendor udah berapa lama Jul? Alhamdulillah baru jalan 5 tahun lah. 5 tahun? Iya. Dari tahun berarti 2021. 2021? Iya, betul. Ceritakan. Awal-awal buka. Oke. Dulu kan, jadi kalau dari kalian yang ada yang nggak tahu, Jul ini dulu videographer wedding. Aku kenalnya dia tuh videographer wedding. Gitu. Yeah. Terus tiba-tiba bisa nyemplung ke dunia PH tuh gimana ceritanya? Oke. Jadi 2021 itu dimana masa-masa aku lebih banyak jadi sales ya, nyebar proposal lah. Nah, itu. Aku ada kerja di kampus 6 bulan. Di kampus jadi apa? Waktu itu bantu-bantu di fakultas, bantu-bantu dosen di sana. Terus kita juga melakukan penelitian bareng dosen-dosen, guru, dosen pendamping segala macam. Kita melakukan penelitian dulu bukan ke videographer tapi suka video. Suka video. Dulu, makanya di kampus nggak sedikit momennya aku jadi videographer juga. Tapi sudah pegang kamera sendiri? Belum. Masih bukan profesional ya kameranya, masih yang biasa. Oke, terus? Jadi belajarnya di kegiatan, lihat pembeda dari hal lain itu ya pada saat diajak jadi panitia di salah satu event di kampus, nah seperti itu, itu jadi jadi semangat yang beda lah. Habis itu di 2021 itu juga kerja di kantor gubernur, di pemerintahan, di sana lebih banyak nyebarin proposal karena dasarnya dari kampus ngeliat gimana caranya kerjasama. Terus punya akses. Belajar gimana cara komunikasi, terus gimana cara mendapatkan kontrak, gimana caranya MOU. Nah di sana belajarnya di kantor gubernur gimana caranya dapat klien, belajar dari sana. Kantor gubernur tuh karena kita punya sehari-harinya berkomunikasi dengan pengusaha, nah seperti itu, kontak-kontak pengusaha seperti itu. Jadi ya kita, aku memaksimalkan koneksi yang ada. Nyebar proposalnya kemana Jul waktu itu? Karena kita lumayan dekat dengan pengusaha pada saat itu, kita coba ajak ngobrol, terus otomatis kalau kita sama pengusaha yang dilihat adalah porto dan proposalnya ada nggak? Betul. Nah seperti itu. Jadi ujung-ujungnya bakal proposal. Waktu itu sudah ada porto? Pack project ada. Pack project ada. Ngambilnya dari situ. Ngambil dari situ. Makanya pentingnya dasarnya adalah pack project dulu. Oke, selanjutnya setelah itu kita dapat klien. Tapi jauh di luar dari koneksi yang ada. Oh. Jauh. Itu. Mulai dari event, mulai dari pack project lagi, mulai dari event lomba video. Kita jalanin. Anggapannya lebih banyak pengorbanan di awal lah anggapannya. Ya kita keluar budget dulu segala macam gitu. Dan bahkan project-project itu banyak yang rugi. Oh iya. 1-2 tahun pertama tuh kita unsur bisnisnya kita lupakan. Kita hanya ingin menambah banyak portofolio pada saat itu. Terjun di weddingnya kapan? Terjun di wedding itu tahun yang sama 2021. Gara-gara? Kita ketemu di event. Terus aku coba komunikasikan, terus dapat tawaran sama salah satu vendor. Ya, sama salah satu vendor. Salah satu vendor tempat belajarku di sana. Sampai sekarang. Jadi di sana belajarnya tentang komunikasi. Pertama kan kalau di vendor wedding direct. Betul. Yang kita pelajarin, terus treatment dan klien gimana di luar dari kita syuting gimana. Nah, seperti itu. Terus
manajemen waktu kita Mm-mm. di waktu-waktu tertentu seperti apa. Nah, hal itu yang aku angkat jadi modalku di vendorku gitu. Terutama di bagian treatment. Oke. Karena nggak cuma skill videographer, editing, tapi memang harus skill komunikasi juga Betul. penting gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sampai 2023, profil pertama yang ku pegang adalah profil Gunung Mas. Gunung Mas. Kabupaten Tembusnya gimana Pak? Tembusnya seperti Nah, apa? dari koneksi. Oh ya? Teman ke teman, Mm-mm. jadi koneksi. Dia lihat portofolioku selama 2021 sampai 2023. Tapi nggak nyebar proposal ke Gunung Mas? Itu pure koneksi. Nggak ada proposal Nggak ada, sama nggak ada. sekali? Koneksi dari salah satu agensi di Palangkaraya. Hmm. Dan cukup tersembunyi agensinya, Mm-mm. pure juga koneksi sebenarnya. Jadi Oke. kita kerjasama dengan pemerintahan sana. Mm-mm. Yang tadinya modal dari wedding Oke. itu benar-benar pertama kali. Mm-mm. Yang tadi direct wedding, ini directnya Manusia, orang iya, yang orang, terus aktivitas orang gimana, kita harus pahami aktivitas di kabupaten gimana, ekonominya dari sudut mana, terus aktivitas terserunya di bagian apa, seperti itu kita harus lihat itu, terus kita harus bisa ngangkat keunggulan dari daerah tersebut gitu. Oke, itu proses bikinnya ini enggak ada developing script sama. Ada, sudah pasti. Nah, terus kalau profil Gunung Mas itu urusannya ke siapa? Developing scriptnya. Karena aku koneksinya dengan agensi, jadi aku tidak mau melangkahi yang ada, jadi tujuanku, tugasku hanya untuk menanyakan ke agensi. Agensi tugasnya menanyakan ke yang developing. Oke. Gitu. Jadi misalkan kita tetap ada meeting, kita tetap mengajukan ide inovasi kita apa, sudah disetujuin. Jadi kita ajukan kebutuhan kita di lapangan seperti ini. Nanti yang disetujuin apa, seperti itu. Ketika di lapangan, si pihak yang terkait sudah punya koneksi dan sudah terkoneksi di sana bahwa kita sudah siap syuting, seperti itu. Keren. Jadi secara rentetan susunan kita udah siap Hamin 1 minggu sebelum kita berangkat. Berarti nggak ada miss karena Nggak ada. Harusnya nggak ada, ya, karena kita terminimalisir dari perencanaan di awal. Plan di awal lah udah 70% lah, 30% ya di luar kendali kita. Produksinya berapa lama? 4 hari kemarin. 4 hari produksi. Kalau pre-produksinya lama nggak? Praproduksi itu kita sekitar 2 minggu. Wih, cepet coy. Ya 2 minggu. Ya itulah, kadang kita menemukan calon klien yang bisa nggak seminggu lagi kita syuting. Nah kayak gitu. Gimana cara kita adaptasi dengan hal tersebut? Idealis kita nabrak nggak? Betul. Gitu. Nah, terus kan kalian yang berhubungan dengan apa? Corporate, pemerintahan dan lain-lain, pasti berhubungan dengan banyak kepentingan Iya. pribadi. Karena aku pernah ada satu instansi, aku pernah satu instansi, terus aku mau bikin videonya kayak gini, oke bikin, sudah. Nah ini Pak, videonya udah jadi. Oh ya, aku tanya ke atas dulu, ternyata aku nggak suka yang ini, terus diganti lagi. Jadi terlalu banyak tangga-tangga yang harus dilewatin. Nah, kalian pasti sering melewati hal itu. Itu gimana caranya supaya nge-skip nih kebanyakan yang dilewatin manusianya? Kalau dari kita itu sudah pasti di plan di awal. Kalau misalkan ini kemauannya siapa? Ini kemauannya siapa? Kita minta contoh. Berarti pertanyaan di awal, ini kemauan siapa? Iya, betul. Ini apakah official kah? Secara keseluruhan, kayak misalkan company profile. Berarti kan secara umum yang kita angkat dan keunggulan. Itu kita sepakatin. Ini maunya gimana? Kita tanyakan semua. Idealis kita muncul ketika kita mensimpulkan. Kayak misalkan mereka pengen ini. Kita punya konsep ini. Bisa nggak kita kolaborasikan kayak gini? Pernah nggak ketemu nggak antara dua itu? Pasti ketemu. Pasti harus. Tapi nggak pernah chaos tabrakan kayak dari pihak klien
aku pengennya kayak gini, dari pihak kalian aku pengennya kayak gini. Kalian kan benturin ego nih masing-masing. Syukurnya sejauh ini masih aman. Oke. Masih aman karena itu tadi di market kita mainnya di mana nih? Sama portofolio tadi. Bentar. Di market mainnya kayak gimana? Maksudnya kayak gimana? Kita mau menengah ke I atas. see. Itu Iya. emang benar-benar terjadi. Ih, berarti Emang kalau kerasa di situ. ngerjain apa profile pesona Indonesia kayaknya lebih berat lagi kerjaannya. Iya. Terlalu banyak yang dilewatin berarti. Dan apa ya? Expect pasti tinggi. Pastilah satu Indonesia coy yang nonton. Dan kan itu koneksi kita yang kita ketemu dengan koneksi yang pengen aku mau ekspor ini wonderful ini dong. Itu udah pasti pressure-nya bukan main sebenarnya. Karena kan kita kasih expect mereka berani bayar kita dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah untuk eksplor tempat mereka tuh hal yang gimana ya? Yang luar biasa kan, something new dan big bagi kita kan. Betul. Nah, itu jadi pasti besar pressure-nya. Bukan soal budget lagi kalau bagi kami ya. Rasa malu. Ini ya lebih ke harga diri. Iya bener. Gitu sih. Harga diri. Karena kalau jelek, udah tuh satu vendor. Kita kan sudah pasti dibandingkan. Dibandingkan. Yang membandingkan tuh bukan cuma sesama industrinya, tapi masyarakat umum, Iya lagi. ya kan. Benar-benar masyarakat umum sudah Membekas pasti soalnya. membekas. Ini yang ngerjain ini pesona Indonesia tahun ini jelek banget. Wah udah hancur. Sekelas ini aja sih, YouTube Rewind. Betul, YouTube Rewind beda. Kan ini pakai teknologi ini, kita enggak. Iya bener lagi. Apa something new-nya apa? Pasti yang dilihat kan itu. Setuju. Lebih capek wedding atau ngerjain Corporate. Hmm. Secara pre-production Hmm. itu capek corporate, lebih capean karena nggak cuma administrasi yang kita jadi concernnya, Betul. tapi inovasi apa yang mau kita tawarkan. Iya. Kita boleh jadi videonya semua dokumenter, tapi dokumenter yang seperti apa yang jadi pembeda? Yang bikin mahal tuh apa sebenarnya? Nah itu tuh yang jadi PR besar. Kalau secara produksi lebih capean wedding sebenarnya. Oh iya? Iya betul. Kok aku baru tahu? Iya. Lebih. Karena kita intensitasnya tinggi kalau wedding. Subuh Betul, subuh. kita udah nentuin item dan titiknya di mana. Siang kita nggak boleh miss. Iya lagi. Kalau corporate kita miss bisa ulang. Iya. Kita pasti sediain backup scene, Backup sih. backup footage pasti sama inovasi footage-nya apa. Misalkan di mood board sudah ada 7 item, kita pasti nambah. Berarti nggak selalu textbook yang ada di situ. Sama kalau hujan ya besok masih bisa. Kalau hujan tuh nambah biaya produksi nggak? Aku selalu spare jumlah hari. Spare jumlah hari? Iya. Berarti nggak selalu sesuai dengan estimasi? Kadang sesuai, tapi kadang-kala kan alam beda cerita. Nah di situ. Berarti sudah diancang-ancang tuh. Sudah. Kayaknya ini produksinya cuma 7 hari. Aku bikin di proposal 14 hari deh kayak gitu ya. Ya kita selalu kasih kelonggaran di 2 atau 1 hari lah. Anggapannya misalkan ada 7 hari produksi, 4 hari kita ketat semua. Oke. Nggak boleh lepas. Walaupun hujan kita tunggu misalkan kayak gitu tuh. 4 Kalau hujan apa solusinya? Nah sisanya 3 hari terakhir itu longgar-longgaran. Misalkan dalam 1 hari ada 6 item, di 3 hari terakhir 4 item sampai 3 item. Oke. Kalau misalnya dalam 3 item itu prediksi kita setengah hari misalkan. Ada salah satu hari yang di awal-awal itu lepas, kita bisa alokasikan Ke lain. ke lain hari. Tapi tetap di 7 hari. Spare-nya tetap 2 hari terakhir atau 1 hari terakhir. Kadang kalau waktunya masih cukup, kita pasti nambah scene. Yang nggak ada di mood board. Ya, sama yang misalkan, hari terakhirnya bisa kita masukkan ke hari ini gitu. Gitu. Jadi kita coba efektif dalam waktu lah. Karena kita nggak bisa pungkiri hujannya sehari doang nih gitu, atau 2 hari nih gitu. Kita nggak bisa pungkiri dengan alam, jadi kita coba efektifkan cara kerja kita aja. Kalau dari segi bisnis,
segi bisnis Pak ya. Dari segi bisnis. Dari segi bisnis. Selama jadi videographer wedding sama dengan ngerjain corporate, sebenarnya kantongnya bikin tebel mana? Sebenarnya kalau dari segi freelance semua sama. Freelance ya. Dari segi kepemilikan vendor, corporate lebih bisa mengcover bulanan kita lah anggapannya. Oke. Gitu. Tapi kalau dari segi freelance, it's okay. Mungkin untuk di wedding 1 bulan 4 kali ya, 4 sampai 6 kali. Beda cerita dengan corporate. Corporate itu 1 hari corporate dengan price yang berbeda dari wedding itu bisa dikalikan dengan 4 hari segala macam itu bisa jadi gamblingan. Tapi untuk secara budgeting nggak bisa dipungkirin bahwa freelance ya secara tidak langsung punya penetapan budget. Kecuali serentak menggunakan harga pasar. Karena sistem kita berdagang kan tawar menawar pasti ada. Secara unsur bisnisnya kita pasti sebagai yang punya vendor pasti nyari gimana caranya income-nya nambah tapi secara cost itu turun. Nggak bisa dipungkiri. Karena secara unsur bisnis yang kita lihat. Tapi secara freelance pasti mikirnya aku harus naik harga kan. Nah, jadi gimana caranya cost-nya tetap turun bagi aku, terus pendapatannya paling enggak stabil lah. Kamu ngerasa nggak? Nih aku ngerasa. Aku ngerasa dulu tuh aku belajar videografi karena hobi, karena senang, seru ngeliatin orang bikin video, terus ngedit, seru gitu. Pokoknya dulu tuh hobi lah gitu. Akhirnya saat terjun di bisnisnya, rasa seru itu sudah hilang. Kita harus berhubungan dengan deadline, kita harus berhubungan dengan perpajakan, kita harus berhubungan dengan orang, terus apalah birokrasi yang banyak gitu. Yang bikin aku ngerasa sekarang tuh kerjaan ini tuh sudah tidak fun lagi. Nah, di kalian ngerasa nggak kayak gitu juga nggak? Aku ngerasa. Iya kan? Aku ngerasa dulu kan aku terjun di industri ini berdasarkan aku pengen grow up. Karena dulu kan belum sampai di tahap industri kreatif. Itu kayaknya bosan aja sudah. Jadi pas ketemu industri ini, aku ngerasa dari awalnya yang unsur bisnisnya dilupakan, akhirnya sampai belajar unsur bisnisnya, berarti kan ada challenge kan di sana. Aku yang bisa kutanamkan dalam diriku adalah challenge-nya harus bisa aku nikmati. Nah, persoalannya adalah jenuh. Betul. Kejenuhan itu pasti terjadi. Betul. Cuma aku harus bisa mewajarkan. Nah, itu tadi. Kalau aku nggak bisa mewajarkan hal jenuh itu terjadi, karena aku balik lagi kan, karena ya manusia lah, anggapannya pasti ada lah jenuh gitu. Tapi setidaknya dari segi tanggung jawab profesionalitas kerja itu harus ada gitu. Di awal-awal iya ngerasa jenuh, karena aku lupa dengan apa yang udah aku bangun, apa yang udah aku jalani. Jadi solusi selama ini adalah kan sekarang kalau dulu aku cuma di video nih sama editing. Gimana caranya aku bisa menguasain setidaknya apa yang aku suka. Akhirnya aku mulai ke penulis naskah. Komunikasinya aku coba lebih lagi. Habis itu seni marketingnya aku pelajarin. Nah, hal-hal tersebut kan challenge-nya masing-masing nih. Jadi itu yang terus ku coba upgrade gitu. Jadi di industrinya nggak jenuh. Kalaupun aku jenuh, itu tadi aku bakal cari orang yang expert di bidang itu. Jadi aku bisa ngide. Itu tadi. Berarti cari celahnya. Aku selalu aku usahakan gimana caranya. Itu karena aku pengen hidup lama di industri ini. Iya. Oh iya? Iya. Aku malah kepikiran untuk tidak lama-lama di industri ini.
Gitu. Capek otak, Pak. Karena aku ngerasa ngebangunnya Susah. Betul. Kalaupun aku punya bisnis lain, industri ini tetap harus jalan. Oh, nah ya aku nggak mau ninggalin industri Ya, ini, makanya tetap jalan, tapi kayaknya terlalu padat deh sekarang. Ya intensitasnya Dikurangin, itu ya kan. gitu, betul. Industrinya harus tetap hidup. Harus tetap hidup. So, Dulu Dit, aku mikirnya gimana caranya aku harus bikin pasarnya. Kalau sekarang aku mikirnya aku dan pasarku sendiri. Iya, karena kita nggak bisa pungkirin kan. Budgeting masing-masing vendor tuh beda-beda. Beda-beda. Dan kebutuhannya beda-beda. Betul. Kalaupun dari kemarin ya, misalkan kita lihat yang ramenya harga ini terlalu murah, harga ini, ya aku selalu berpikirnya ya mungkin dia naruh kualitasnya di sana. I see. Atau ada pertimbangan lain. Tuh. Kebutuhannya cuma ini loh. Betul. Gitu. Berarti harga wedding yang beda-beda itu sebenarnya nggak masalah? Menurut aku pribadi ya. Ya. Aku dengan berani bilang ini nih. Harga wedding yang beda-beda. Memang berbenturan dengan industrinya, harga pasarnya turun lah. Ini sebenarnya kalau dari sudut pandangku tetap kok klien juga yang diuntungkan kalau misalkan dia beli harga dan kualitas. Oke. Gitu. Sekalipun dia harganya di bawah standar atau apa, berarti kan kerugiannya ada di vendor tersebut. Mungkin kerugian yang dia alami, dia susah naik harga. Itu yang pertama. Yang kedua, marketnya bakal di situ. Oke. Sesuai dengan budgetingnya. Bagi aku sebagai pandangan umum, melihat hal tersebut adalah ya emang ini adalah iklim bisnisnya emang kayak gitu. Dimanapun apapun, barang sekalipun pasti ada. Warung, UMKM pasti ada. Jadi kita ya bertahan dengan, kita percaya dengan kualitas kita kan. Kita percaya dengan kualitas kita percaya kita upgrade terus. Nggak salah dong kita kasih harga up. Dan sebenarnya jangan ragu dengan orang yang, apalagi vendor yang budgetingnya di bawah kita, karena mereka punya market sendiri soalnya. Betul. Kalaupun kita belum seramai mereka, mungkin cara penyampaian kita belum bisa diterima atau belum sampai. Contoh postingan kita misalkan, mungkin orang belum melihat nih hasil dari kita. Ya udah, berarti kan gimana caranya? Makanya di bisnis kan nggak cuma soal komunikasi, nggak cuma soal skill pribadi kita, tapi yang kita perlukan adalah namanya kita jualan, otomatis gimana caranya jualan kita terlihat. Seperti itu kan. Jadi ya untuk iklim bisnisnya ya balik lagi, kamu seberapa percaya dengan hargamu, terus seberapa bertanggung jawabnya dengan budgeting yang kamu tentukan gitu. Kalau kamu bisa bertanggung jawab di wedding 20 juta ya nggak jadi masalah, kan semua orang punya pasarnya masing-masing gitu. Berarti nggak ada yang namanya harga pasar. Kalau aku nggak ada harga pasar. Nggak ada kan? Kalau aku nggak ada. Kalau ya, yang ada adalah harga yang kamu tentukan untuk pasarmu sendiri. Harga yang kamu tentukan untuk pasarmu sendiri. Bagus. Karena sebaik-baiknya jualan yang terlihat. Betul. Orang gimana mau bayar kamu 20 juta kalau jualanmu nggak kelihatan? Berarti sah-sah aja orang yang masang harga 20 juta wedding, 25 juta. Sah, sangat sah. Karena itu tadi kebutuhan dia berbeda dari kita. Kebutuhan dia yang mungkin lebih. Dan kalau memang ada pembelinya berarti marketnya di sana. Tapi aku pernah ngobrol kan sama orang masalah tentang harga ini. Kita tuh menentukan harga juga berdasarkan daya beli masyarakatnya. Terus kalau misalkan aku mau masang harga wedding 50 juta di kota kita, nggak ada yang beli karena nggak sampai situ orang. Nah itu masuk nggak? Ya makanya dalam bisnis kan nggak cuma skill komunikasi tadi kan, kita selalu mempertimbangkan dan kebutuhannya. Kayak misalkan mau jual barang nih 20.000, tapi UMR orang cuma 2.000, kan nggak mungkin kita bayarnya segitu. Setuju. Orientasi pertama kita ya tetap di lokal. Setuju. Betul. Yang bagian luar itu kan, ya itu kan bonus dari jualan kita seberapa jauh dilihat orang, gitu. Kalau lokal ya kebutuhan kita seperti apa, budget kita seperti apa, gitu. Jadi kita bisa tentukan kan, bukan dari orang kan. Kalau dulu kan aku nih
Dulu mikir, oh harga freelance 500 nih, misalnya. Ya udah aku 500. Tapi berarti aku melupakan kebutuhanku berapa dan apa aja. I see. Ya Karena kan? harga pasarnya segitu. Gitu. Terus kalau sekarang misalkan nih, orang sudah di 700, aku kasih 1 juta. Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan dari 1 juta tersebut? Oke. Aku footage minimal 200 misalkan. Habis itu kinerja aku 7 jam kerja, ya 5 jam efektif lah. Anggapannya gitu. Jadi kan apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan dengan hal tersebut. Apalagi price list lah. Anggapannya. Harus bisa kita pertanggungjawabkan dari pertimbangan tadi. Kan gara-gara kasus kemarin, jadi banyak tuh vendor-vendor yang nggak berani buat ngambil pemerintah atau corporate. Jul sebagai pemilik vendor itu bisa Jul sebagai pemilik vendor bisa ngasih edukasi apa ke mereka? Siapa tahu kayak jangan takut lah, semua akan baik-baik saja. Atau ada hal preventif yang bisa dilakukan nggak supaya kasus itu tuh nggak kejadian lagi? Kalau aku melihat sudut pandangnya, karena aku masih di industri ini, sebisa mungkin berjalan sesuai prosedur dan komitmen. Itu terutama di vendor sendiri ya. Komitmennya ya itu tadi, tepat waktu, habis itu maksimal, habis itu berkomitmen sesama internal, tidak lepas tangan. Nah seperti itu. Terus yang paling terpenting adalah kalau dengan pemerintahan, kalau dengan siapapun, kuncinya ya administrasi harus Dipegang. Apa ya bahasanya? Administrasi harus rapi lah. Administrasi harus rapi. Iya, administrasi harus rapi, komitmen harus dipegang, baik itu di internal, baik itu dengan calon klien atau dengan klien. Nah itu yang paling terpenting. Kalau prosedurnya benar, sekalipun amit-amit sampai ada kejadian, kita bisa dengan bukti kita. Gitu. Oke. Salah satunya tuh kayak bikin kontrak. Iya, bikin kontrak. Salah satunya bikin kontrak, MOU-nya seperti apa? MOU yang jelas. Seperti itu. Itu yang paling terpenting. Dan jangan aji mumpung sebenarnya. Karena nafsu tuh dari sana sebenarnya. Gimana kalau seandainya one day itu tuh tergantikan sama AI? Karena kayak video profile, kayaknya aku bikin lewat AI bisa deh. Kayak gitu, itu gimana, Jo? Bisa. Sudah kebayang? Bayang. Nah, kalau misalkan tergantikan dengan AI, ya namanya kita harus adaptasi. Kita harus menawarkan jasa tersebut. AI kan tetap di belakangnya ada konseptor. Kita jadi perannya sebagai apa? Konseptor berarti. Yang kita jual adalah idenya. Misalkan nih di sebuah kecamatan pengen ada video edukasi, kan inovasinya yang dicari. Kami nggak bisa syuting, tapi kami pengen ada ini. Ya udah kita tawarkan itu tersebut. Inovasinya lewat apa? Kita gandeng eranya apa? Era AI. Gitu. Mau nggak dibikin seperti ini? Tetap di belakangnya ada konseptor kok. Nggak bisa, konseptor itu nggak bisa digantikan sama AI sebenarnya. Iya, soalnya itu otaknya. Itu otak. Jadi ya sebisa mungkin, secepat mungkin beradaptasi dengan eranya. Karena semakin lama dan semakin bersantainya kita dengan era, maka semakin tertinggal. Betul. Terakhir. Okay. Terakhir, next project apa, Jo? Next project, wah, takut apa ya? Takut belum boleh di-spill gitu. Takut nggak jadi. Untuk misi kita ke depan adalah kita pengen push limit kita. Kayak misalkan kita sekarang konsen di bagian promosi. Jadi kita pengen bikin iklan. Jadi yang lebih banyak kita tawarkan adalah iklan nanti ke pemerintahan. Karena kita lihat Karena kita lihat dari isu, dari trust orang ke pemerintahan seperti apa, jadi kita lihat peluangnya di sana. Boleh, bagus. Jadi nggak cuma profile. Kalau profile itu bicaranya tentang keunggulan, sekarang kita bicaranya tentang dampak. Gokil. Gitu. Jadi misi kita di sana. Oke.
Sip, terima kasih Siap. Jul atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nantinya. Oke.